Selamat datang di channel Bu Reni. Sebelum mulai, ayo subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Halo anak-anakku semua, kali ini fisika kita tentang usaha dan energi. Di dalam fisika, yang dimaksud dengan usaha adalah energi yang diperlukan untuk melakukan usaha. Jadi, satuan dari usaha itu adalah sama dengan satuan dari energi, yaitu Joule. Usaha itu dinotasikan dengan W besar, ya, huruf W, artinya work. Besarnya usaha berbanding lurus dengan gaya. Di sini gayanya adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Dan juga berbanding lurus dengan besarnya perpindahan. Jadi, W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah Joule. Sedangkan F adalah gaya yang bekerja, satuannya adalah Newton. Dan S adalah jarak perpindahan, satuannya adalah meter. Pada slide tadi, itu kalau gaya yang bekerja searah dengan besarnya perpindahan. Nah, sekarang bagaimana jika gaya yang bekerja itu membentuk sudut theta terhadap arah dari perpindahan? Di sini yang dihitung gayanya adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi, kalau benda itu berpindah ke arah kanan, maka gaya yang dihitung adalah gaya yang searah dengan sumbu X. Besarnya adalah F dikalikan dengan cos theta. Jadi, kalau gaya awalnya itu membentuk sudut theta, maka besarnya usaha yang dilakukan untuk menggerakkan benda tersebut agar berpindah searah dengan sumbu X adalah W sama dengan F kali cos theta dikalikan dengan S. Kenapa? Ya karena gaya yang bekerja pada sumbu X adalah F kali cos theta. Dan S yang satunya lagi adalah besarnya jarak perpindahan. Di situ F adalah gaya dalam Newton, S adalah perpindahan yang dilakukan dalam meter, sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Sudutnya dalam derajat. Satuan SI dari kerja atau work atau W tadi adalah Newton meter atau Joule. Maka usaha yang dilakukan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya. Artinya apa? Semakin besar gaya, maka usaha yang dilakukan juga semakin besar. Usaha yang dilakukan juga berbanding lurus dengan perpindahan benda. Artinya, semakin jauh jarak perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan juga semakin besar. Di sini, usaha yang dilakukan juga tergantung dengan sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Nah, berikut adalah hubungan arah gaya dan perpindahan. Jika sudutnya atau theta sama dengan 0 derajat, maka arah gaya berhimpit dengan arah perpindahan. Jadi, W sama dengan F kali S. Jika theta sama dengan 90 derajat, maka arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Di sini cos 90 derajat sama dengan 0, maka dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Jika S sama dengan 0, berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah, maka usaha yang dilakukan sama dengan 0. Misal Anda mendorong tembok. Nah, meskipun gaya yang Anda keluarkan besar, tapi tembok tidak bergerak, maka dalam hal ini Anda dianggap tidak melakukan usaha. Jadi, di dalam fisika itu yang diperlukan adalah bukti, ya. Buktinya apa? Buktinya benda bisa bergerak. Apabila benda tidak bisa bergerak atau S sama dengan 0, maka dikatakan usahanya sia-sia atau sama dengan 0, ya. Di sini yang dibutuhkan adalah bukti, bukan janji. Oke. Di situ ada contoh soal, ya, tentang usaha.
Ada gambarnya ya, ada ibu-ibu yang menarik koper. Tapi ibu-ibu tuh menarik kopernya membentuk sudut theta terhadap perpindahan benda ya. Saya bacakan soalnya. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti gambar tersebut, gaya yang diperlukan sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahannya adalah 60 derajat dan balok bergeser jauh 3 meter? Di sini ada latihan soal lagi, yaitu percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda adalah 200 gram, berapakah berat benda itu di bulan? Diketahui gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa kita tulis, diketahui ya untuk bumi. Jadi benda di bumi itu M1 atau M di bumi sama dengan 200 gram. Itu sama dengan 0,2 kg. Sementara gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika benda itu di bulan, maka massanya tetap, yaitu M sama dengan 0,2 kg. Namun gravitasi di bulan itu 1/6 dari gravitasi di bumi, yaitu 10/6 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapa berat benda itu di bulan, atau W kecil ya, W bulan. Jawab, W bulan sama dengan W itu berat. Berat itu sama dengan gaya berat. Jadi rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Kalau di bulan berarti massanya sama dengan tetap 0,2 kg, sementara gravitasi bulan adalah 10/6 meter per sekon kuadrat. Jadi berat di bulan sama dengan 0,2 kg kali 10/6 meter per sekon kuadrat sama dengan 2/6 kg meter per sekon kuadrat, atau 1/3 kg meter per sekon kuadrat, atau 0,33 kg meter per sekon kuadrat. Untuk selanjutnya kita membahas tentang energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Apa satuan dari energi? Ya betul, satuan dari energi adalah Joule. Di sini berlaku hukum kekekalan energi. Bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Wow, berarti energi yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu sangat besar, dan itu semua disediakan untuk manusia. Sekarang kita membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik suatu benda itu berbanding lurus dengan massa benda tersebut, dan berbanding lurus juga dengan kuadrat kecepatannya. Secara matematika dituliskan rumus energi kinetik itu sebagai berikut.
energi kinetik atau EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M adalah massa benda dalam kilogram, V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon, EK atau energi kinetik satuannya adalah joule. Di situ digambarkan sebuah kincir angin ya, karena kincir angin itu bila terkena angin dia akan bergerak. Jadi dia memiliki energi kinetik. Sekarang kita membahas mengenai energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggiannya. EP atau energi potensial itu berbanding lurus dengan massanya dan berbanding lurus dengan gravitasi pada tempat tersebut, juga berbanding lurus dengan ketinggiannya. Jadi di sini EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya adalah joule, sedangkan M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian benda tersebut, satuannya dalam meter. Ada lagi energi potensial begas, yaitu energi yang dimiliki begas atau benda elastis yang besarnya berbanding lurus dengan konstanta begas tersebut, atau disimbolkan dengan K, dan juga berbanding lurus dengan kuadrat simpangannya. Di sini dirumuskan EP atau energi potensial begas sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial begas dalam joule. K adalah konstanta begas dalam Newton per meter. Ini nilainya tergantung dari jenis begasnya. Kemudian delta X adalah simpangan dalam meter. Selanjutnya kita membahas tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik yang bunyinya besarnya energi mekanik suatu benda di tiap posisi adalah sama. Contoh yang mudah untuk penerapan berlakunya energi mekanik yaitu pada buah kelapa yang masih menempel pada pohonnya sampai akhirnya buah kelapa itu jatuh akan menyentuh tanah. Di sini pada posisi puncak pada saat buah kelapa tersebut belum jatuh, itu energi yang dimiliki adalah hanya energi potensial. Kenapa? Karena buah kelapa tersebut masih diam atau V atau kecepatannya sebenarnya 0. Jadi energi mekaniknya adalah energi potensial. Di sini energi potensialnya maksimum. Nilai energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Sedangkan apabila buah kelapa tersebut kemudian jatuh, maka energi potensialnya semakin lama berkurang. Kenapa? Ya karena ketinggiannya atau H semakin lama semakin berkurang. Sementara kecepatannya yang mula-mula 0 karena diam, semakin lama semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Ya karena ada percepatan gravitasi bumi. Jadi pada kedudukan kedua, energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Berapa energi potensialnya? Nilainya adalah M kali G kali H pada saat itu. Sedangkan nilai energi kinetiknya adalah nilainya setengah kali M kali kecepatan kuadrat pada saat itu. Nah, pada posisi ketiga di mana buah kelapa tersebut akan menyentuh permukaan tanah, di situ nilai energi mekaniknya sama dengan energi kinetik. Kenapa? Karena energi potensialnya ada 0. Mengapa 0? Karena H sama dengan 0. Sedangkan energi kinetiknya adalah maksimum. Mengapa? Karena kecepatannya pada saat itu adalah kecepatan maksimum. Jadi di sini energi mekaniknya adalah energi kinetik. Nilainya adalah setengah kali M kali kecepatan kuadrat pada saat itu.
Nah, dari uraian di atas terbukti kalau energi mekanik suatu benda pada setiap titik nilainya adalah sama, atau energi potensial dari benda tersebut ditambah dengan energi kinetik dari benda tersebut nilainya sama dengan konstan. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, juga di like.